Roy Suryo, jadi sebenarnya ijazah sahabatmu Rismon itu asli apa enggak itu, lihat itu. Kami keberatan kata Roy Suryo. Loh, kalau ijazahnya benar, ijazah yang nggak ada masalah. Loh kenapa kami keberatan? Apalah Roy Suryo dan kawan-kawan nggak jelas. Biar butuh ukur karena untuk Bung Rismon. Kini penantian para netizen telah tiba. Kini Anda ditantang langsung oleh YouTuber dari Jepang yang dari lulusan Universitas Jepang. Silahkan Anda berdebat dengan bahasa Jepang kalau Anda memang lulusan Jepang, Bung Rismon. Hai. Ini lucu nih manusia yang satu ini, pengen dilindungi tapi arogan. Jadi saya nggak tahu nih bentuk manusia model apa, semua disalahin sama dia. Sementara selama hidup di dunia ini nggak ada yang pernah dibuat yang baik terhadap negara ini. Apa sih yang sudah ditorehkan di negara ini? Sombongnya setengah mati manusia yang satu ini. Sebenarnya nggak layak untuk dilindungi manusia kayak gini. Datang ke Komnas HAM dengan gaya preman lagi. Gaya tuh ngomong mendiskreditkan Komnas HAM, kemarin mendiskreditkan polisi, dan besok mendiskreditkan siapa lagi. Terus mau apa di dunia persilatan nih? Kemudian datangilah ke Surakarta, datangin ke sini, nggak ada kerjaan nih orang nih. Pak Prabowo Subianto, angkat saya ketua Komnas HAM. Bubar dunia persilatan kalau ketua Komnas HAM, hancur negara Indonesia. Kayak model-model kayak kau itu. Ada 10 aja yang kamu tuh rusak Indonesia ini. Kira-kira gitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Rismon ya, yang makin pucat saja. Wajahnya makin pucat dan bawaannya uring-uringan aja. Iya, mungkin saja dia saat ini sudah mulai paham begitu ya. Dan sudah mulai dilanda depresi ya, karena sadar sebentar lagi dirinya akan menghuni di balik jeruji besi Polda Metro Jaya. Selain itu teman-teman, juga mungkin karena ijazahnya sendiri yang pernah dia pamerkan di hadapan publik dunia maya ya, semakin terlihat hanya fotokopian saja. Apalagi setelah yang bersangkutan tidak bisa berbahasa Jepang sepatah kata pun. Aduh, mon. Kalau mau menipu, ya kan, pikir-pikirlah ya. Janganlah kau menipu yang macam kayak gini, kan malu jadinya, mon. Apalagi setelah yang bersangkutan tidak bisa berbahasa Jepang sepatah kata pun teman-teman ya. Dan kini Rismon juga mulai ditantang YouTuber dari Jepang ya, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar pernah kuliah di Jepang dengan cara berbicara bahasa Jepang ya. Jangan satu paragraf, satu kalimat aja, mon. Kalau perlu satu kata aja. Makin stres kau sekarang ya kan. Dan sepertinya kau sudah mendekati depresi. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Roy Suryo, jadi sebenarnya ijazah sahabatmu Rismon itu asli apa enggak itu, lihat itu. Yang dikatakan asli adalah palsu. Kami keberatan kata Roy Suryo. Loh, kalau ijazahnya benar, ijazah yang nggak ada masalah. Loh kenapa kami keberatan? Apalah Roy Suryo dan kawan-kawan nggak jelas. Giliran ngomongin ijazah Pak Jokowi, koar-koar kenceng kali mulutnya kan. Tiba ngomongin ijazahnya si Rismon, langsung panik, gemeter. Keberatan.
Aduh, lawak kali. Mencurigakan ijazah si Rismon nih. Hahaha. Rai Panci, cemana teman kau itu? Ijazahnya asli apa enggak? Kok panik kali kau itu ya ketika Andi Azwan menayangkan slide ya foto ijazah yang pernah diupload oleh si krisis moneter beberapa waktu lalu pada saat live ya kan? Kalau memang kau yakin dan percaya bahwa ijazahnya si krisis moneter itu asli, kenapa kau takut ya seperti yang disampaikan oleh Mas Adril Purba barusan. Aduh, macam mana kalian itu? Udahlah ya, siap-siap saja saat ini, lebih banyaklah berkumpul dengan keluarga karena sebentar lagi ya kan kalian akan mendekam di balik jeruji besi, nggak sebentar loh. Lanjut. Untuk Bung Rismon, kini penantian para netizen telah tiba. Kini Anda ditantang langsung oleh YouTuber dari Jepang yang dari lulusan Universitas Jepang. Silahkan Anda berdebat dengan bahasa Jepang kalau Anda memang lulusan Jepang, Bung Rismon. Doa netizen sudah terkabul. Anda kini mendapatkan lawan yang setimpal. Jangan kabur ente. Anda sekarang mulai galau, mulai gelisah, mulai resah, karena sudah ada tandingan dan juga sudah ada lawan. Silahkan berdebat dengan bahasa Jepang, Rismon. Nah, apa yang saya sampaikan tadi ya kan? Kata netizen barusan, mau tiar gue ya kan, kapok. Kau saat ini mendapatkan lawan yang setimpal. Sebetulnya bukan lawan yang setimpal ya, karena si Rismon itu bukan siapa-siapa. Jadi dilawankan atau dimusuhkan dengan siapapun ya nggak setimpal gitu loh. Karena ini orang kategori orang di bawah rata-rata, mungkin EQ-nya 78 mungkin teman-temannya. Loh kok bisa begitu bang? Ini bukannya EQ-nya luar biasa? Ya enggak lah. Pertama ya kan, dia memalsukan ijazahnya sendiri, diduga gitu ya, tetapi dia menuduh ijazah orang lain yang palsu. Ini kalau orang dengan EQ di atas 80 saja kayaknya nggak mungkin ya, karena dia sadar ngapain saya menuduh orang ya kan. Sementara ijazah saya sendiri palsu, coba bayangin ya kan. Iyalah, udah gitu ngaku-ngaku nggak bisa bahasa Jepang pula. Aduh, kan malu mon. Saya aja nggak pernah kuliah di Jepang, hanya karena pernah berteman dengan orang Jepang. Saya bisa mon, misalnya saya bertemu dengan orang Jepang ya kan di jalan, saya bisa berkomunikasi moshi misalnya ya kan, o benki desu ka ya kan, Nihonjin desu ka? Misalnya seperti itu. Apakah Anda orang Jepang? Bagaimana kabar Anda? Seperti itu. Iya kan? Iyalah. Kemudian ditanyakan namanya. Oh, namanya wa nan desu ka? Itu. Siapa nama Anda? Kan seperti itu. Masa gitu aja nggak ngerti, mon? Temon. Aduh, udah mon ya. Udah kumpul, sering-sering kumpul sama keluarga mon ya. Karena sebentar lagi mungkin kau akan berpisah dalam waktu yang tidak sebentar. Lanjut. Bayangkan ya, Gus Nur dan Bambang Tri di penjara, dipidana, tetapi di pengadilan Jokowi menyerahkan apa? Fotokopi. Itulah bengisnya Joko Widodo. Memenjarakan rakyatnya, tidak mau menunjukkan ijazah aslinya. Seharusnya. Ini yang bengis Bang Rismon apa Jokowi sih? Saya ngomong dulu bro. Seharusnya sebagai presiden aktif saat itu, maafkan wargaku, jangan ribut. Ini loh ijazah asliku. Boleh saya ngomong Pak Ismail? Harusnya begitu. Contoh Barack Obama langsung ditunjukkan tuh akta kelahiran di Hawaii. Mon. Aduh, teman. Marah-marah aja bawaanmu itu, mon. Aduh, ya seperti yang saya sampaikan pada saat opening tadi, ini adalah tanda-tanda orang itu mulai sadar bahwa dirinya terdesak dan mulai belingsatan gitu.
Ya, jadi dia sudah bingung ya mau mencari jalan keluar bagaimana, sementara mungkin orang yang selama ini menjadi bohirnya itu tidak pernah menjanjikan ya untuk melindunginya di muka hukum. Mungkin yang bohirnya itu hanya berjanji, kau akan saya beri senilai uang sekian jika kau melakukan ini, tetapi tidak pernah berjanji akan melindungi si Rai Panji dan si krisis moneter ketika berhadapan dengan hukum. Dan saat ini si Rizwan sudah mulai terlihat depresi, kesana kesini marah-marah mulu. Lanjut. Presiden besok yang berkualitas, bukan orang yang seperti ini. We walk the talk, not only talk the talk. Ya, harusnya jauh lebih smart, lebih pintar, bijak daripada seorang Rismon yang nobody. Ini menyelesaikan satu kalimat aja, kausalitas kalimat satu ke kalimat dua aja nggak bisa kok. Joko Widodo memang terkenal ikon penipu, pembohong Indonesia. Kalava, lapet. Lapek bulut. Mon, kau itu jadikan bahan tertawaan oleh saudaramu satu suku, Mon, ya kan? Namanya Opung Parbelak, Mon. Dia sama-sama dari Sumatera Utara, Mon, sama-sama dari suku Batak, Mon, ya. Seharusnya kan sesama dari satu suku kan harus akur, Mon, ya. Emang kurang ajar itu Opung Parbelak, Mon. Masa kok dikatakan kalapak, lapet, bulut? Walaupun saya tidak mengerti artinya, Mon, ya, saya mohon maaf duluan kalau artinya kurang bagus. Tapi kalau berdasarkan pengamatan saya, Mon, ya, aromanya umpatan dari Opung Parbelak barusan itu artinya nggak enak loh, Mon. Ada teman, lanjut. Ini lucu nih manusia yang satu ini. Pengen dilindungi tapi arogan. Jadi saya nggak tahu nih bentuk manusia model apa, semua disalahin sama dia. Sementara selama hidup di dunia ini nggak ada yang pernah dibuat yang baik terhadap negara ini. Apa sih yang sudah ditorehkan di negara ini? Sombongnya setengah mati manusia yang satu ini. Sebenarnya nggak layak untuk dilindungi manusia kayak gini. Datang ke Komnas HAM dengan gaya preman lagi. Gaya tuh ngomong mendiskreditkan Komnas HAM, kemarin mendiskreditkan polisi, dan besok mendiskreditkan siapa lagi. Terus mau apa di dunia persilatan nih? Kemudian datangilah ke Surakarta, datangin ke sini, nggak ada kerjaan nih orang nih. Pak Prabowo Subianto, angkat saya ketua Komnas HAM. Bubar dunia persilatan kalau ketua Komnas HAM, hancur negara Indonesia. Kayak model-model kayak kau itu. Ada 10 aja yang kamu tuh rusak Indonesia ini. Kira-kira gitu, ya. Saya juga mengikuti perkembangan tuh pada saat, kalau nggak salah, Suryo, Rismon, dan Tifa ya, menuju Komnas HAM untuk minta perlindungan tentang hak asasi manusia. Saya lihat juga duduk tuh di dekat Komnas HAM tuh sambil bahasa yang kurang mendidik ya dari seorang Rismon juga. Saya juga bingung minta perlindungan, tapi dia sendiri pun memperlakukan dirinya juga tidak ada etika sopan santun. Bahkan mendiskreditkan Komnas HAM dan menyatakan bila penting dibubarkan saya jadi ketua Komnas HAM. Ini lucu nih manusia yang satu ini. Pengen dilindungi tapi arogan. Jadi saya nggak tahu nih bentuk manusia model apa, semua disalahin sama dia. Sementara selama hidup di dunia ini nggak ada yang pernah dibuat yang baik terhadap negara ini. Apa sih yang sudah ditorehkan di negara ini? Sombongnya setengah mati manusia yang satu ini. Sebenarnya nggak layak untuk dilindungi manusia kayak gini. Datang ke Komnas HAM dengan gaya preman lagi. Gaya tuh ngomong mendiskreditkan Komnas HAM, kemarin mendiskreditkan polisi, dan besok mendiskreditkan siapa lagi. Terus mau apa di dunia persilatan nih? Kemudian datangilah ke Surakarta, datangin ke sini, nggak ada kerjaan nih orang nih. Pertanyaannya, ya, apakah dia ini menggunakan dananya murni? Saya terpaksa ngomong kayak gitu. Emang pakai daun ke sana kemari, apa kayak biaya itu? Syukur-syukur lah kita berdoa tuh biaya pribadi dia. Terus biaya siapa yang dipakainya? Apa setiap hari nggak ada kerjaan lagi nih manusia ini? Kerjanya lari ke sana, lari ke sini, nggak karu-karuan. Nah maunya kalau diterima Komnas HAM, terus sesuai dengan keinginanmu, merasa dikriminalisasi. Sekali lagi saya katakan bahwa yang mengkriminalisasi kamu itu ya kamu sendiri.
Karena kau coba mengkriminalisasi orang lain, terus kau merasa dikriminalisasi. Itu namanya playing victim namanya tuh. Ya. Saya udah mengikuti ini, aduh, amit-amit Jabang Bayi. Kemudian kayak gaya preman lagi di iNews kemarin tuh. Berdiri nantang-nantang, itu sudahlah introspeksi diri kamu tuh. Nanti suatu ketika kamu sudah mendapatkan petaka yang kamu lakukan, kamu baru tahu rasa nanti. Terlalu sombong kamu, ngomong kok mentang-mentang ini, sombongnya setengah mati jadi geram lihat manusia ini. Ya, yang bilanglah Kapolri Pak Tito Karnavian setan lah, ya, yang dibilanglah jenderal setan lah, Kapus lapornya setan lah, kamu siapa? Kamu setan juga kalau gitu. Saya jadi marah panas juga lihat dia manusia ini. Harusnya manusia gini nggak bisa dibiarkan lagi. Udah terlalu lost control, ya. Sudah nggak mempunyai etika. Orang berpendidikan tapi kok otaknya kok goblok kayak gini gitu loh. Blow on bego gitu loh. Saya terpaksa ngomong gitu. Karena mulutnya itu nggak bisa diatur lagi gitu loh. Sudah nggak ada etika, sudah nggak ada sopan santun, ngomong seenak jidat. Emang kok kira dunia ini milikmu apa? Nah, ini kira-kira jadi datangnya ke Komnas HAM justru kontraproduktif. Kalau saya mengatakan Komnas HAM nggak usah terima itu manusia. Wong dia minta dilindungi tapi dia sendiri arogan di sana kok. Bahkan dia mau pengen jadi ketua Komnas HAM. Bubar dunia persilatan kalau kau ketua Komnas HAM, hancur negara Indonesia. Kayak model-model kayak kau itu. Ada 10 aja kayak kamu tuh rusak Indonesia ini. Kira-kira gitu ya. Aduh ya. Barusan kita menyaksikan sebuah video cukup panjang ya dari seorang purnawirawan Polri yang mengomentari atau merespon gitu ya. Bukan hanya pernyataannya si Rismon tetapi juga tingkah polanya yang selama ini memang di luar nurul begitu ya, paradok begitu ya. Minta perlindungan ke Komnas HAM tapi isinya marah-marah ya. Udahlah Mon, kau kelihatan kali depresi Mon. Teman. Saya tertarik ya dengan apa yang disampaikan oleh purnawirawan barusan. Kalau ada 10 saja orang seperti Rismon di negeri ini, rusak negeri ini. Sebentar Pak. Apakah pernyataan Anda itu mengindikasikan bahwa Rismon ini harus dikirim ke luar negeri, minimal ke Amerika ya, agar Indonesia aman begitu? Dikirim ke Amerika buat campuran bom. Astagfirullah. Teman-teman, bukannya kau mendapatkan kemaslahatan dari persoalan ini, kau justru mendapatkan lebih banyak kemudorotan. Aduh, ijazahmu yang palsu kau menuduh orang lain. Koplak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.